Shalom, Shalom. apa kabar? Jemaat Tuhan, family blessing. Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebab dia layak menerima segala pengagungan kita. Dia layak ditinggikan. Sama-sama kita tunduk kepala. Dan kita akan berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur bagimu. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami sembah dan kami bersyukur untuk saat ini kami sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Biar dia setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah kami, penuhi kami dengan menikmati cita. Biar Roh Kudus beracara dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
bagi Dia, Tuhan kita yang baik. Lebih lagi kita mau menikmati kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh Yesus, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia lebih lagi. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Kuasa-Mu, kekuatan yang selalu baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh Jesus, ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, kami menikmati kebaikan bahwasanya untuk selamanya kasih sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nikmati kasih Tuhan, nikmati kuasa-Nya. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya tak berkesudahan. Terima kasih, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Oh Jesus, haleluya.
serahkan padamu. Kau yang memerintah atas kami, Kau pemilik hidup kami, Tuhan. Wow. Penyertaanmu sempurna, kuasamu dahsyat. Oh Jesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, nama yang penuh mujizat, nama yang kehidupan. Di dalam namamu ada kehidupan. Di dalam namamu Yesus ada pengharapan. Oh, kami bersyukur. Oh, terima kasih. Mari jemaat Tuhan bersyukur buat kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Renungkan betapa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Selalu menggandeng tangan kita berjalan bersama-sama. Melewati setiap badai hidup. Apapun musim hidupmu saat ini, percaya. Tuhan kita besar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Tak henti-hentinya bersyukur, terima kasih. Untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Oh Jesus, Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Thank you for everything you have done to me. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau menolong setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kami perlu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak sanggup melewati setiap masalah hidup ini. Tapi kami percaya, kami diizinkan mengalami ini semua karena kami tahu tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau perkasa, Engkau berkuasa, Engkau sanggup membalikan keadaan. Semuanya sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu dengan hati kami, dengan iman kami percaya sekalipun kami belum melihat. Namun pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa kami. Buatlah kami mengerti Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami untuk tetap setia, taat, sampai pertolongan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami dipuaskan, kami dipulihkan,
Karena kami tahu roh Tuhan ada di dalam kami. Roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Sebab itu kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dia boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kami boleh mengerti, bukan saja mengerti Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu kami ini adalah garam. Kami adalah terang-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh bercahaya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang selama ini kita kenal tenang, terlihat berwibawa, tapi tiba-tiba dia naik pitam dan sangat marah? Ada kata-kata yang mengejutkan, ada tingkah laku yang kemudian membuat kita terluka, dan kita semua bertanya-tanya, apa yang menyebabkan orang itu tahu-tahu saja meledak di dalam kemarahan yang luar biasa? Di dalam perjalanan sejarah Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika seorang perempuan dari Korea yang bernama Cho Yun-ah, seorang petinggi penerbangan tertentu dan ayahnya juga pemilik beberapa industri yang besar, tahu-tahu marah dan naik pitam ketika ia sedang duduk di dalam penerbangan antara New York dan Korea Selatan. Ketika pesawat tengah menaikkan penumpang dan orang bersiap untuk kemudian melanjutkan penerbangan, Cho Yun-ah menjadi begitu marah karena di kelas utama itu dia mendapatkan kacang macadamia yang diberikan sebagai konsumsi sebelum penerbangan ada di dalam tempatnya tertutup dan tidak disajikan di dalam piring yang terbuka. Sebagai petinggi dari perusahaan penerbangan itu, dia menjadi sangat marah, sangat kecewa. Bahkan ketika para awak kabin sudah berlutut di lantai pesawat itu meminta maaf, Cho Yun-ah tetap memaksa bahwa pesawat itu harus kembali ke titik awalnya untuk menurunkan kepala kabin dan menggantinya dengan orang yang lain. Sebuah peristiwa yang kemudian memicu sebuah gelombang demonstrasi yang sangat besar
karena ia telah dianggap melakukan hal yang tidak perlu mengganggu keamanan penerbangan. Sebuah peristiwa yang dibayar dengan pengunduran dirinya, permintaan maaf, dan kemudian hukuman selama 6 bulan ada di dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari pengalaman kehidupan dan dari kisah yang tadi saya ceritakan, manusia itu ternyata bisa punya sisi-sisi yang tidak terpahami atau tidak dimengerti oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu yang belajar psikologi tentu kenal sistem atau cara berpikir tentang jendela Johari itu. Ada hal tentang diri kita yang kita tahu, tetapi ada hal tentang diri kita yang kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Kalau di dalam bahasa pemazmur, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia pernah berkata kepada kita, "Bebaskanlah aku dari hal-hal yang tidak aku mengerti." Ya, pemazmur mengajak kita untuk jujur dengan diri kita sendiri, bahwa kita ini ternyata bisa diikat oleh hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang tidak kita pahami. Hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, mengikat kita erat. Sehingga kita harus berperilaku seperti itu, atau malah kita tidak bisa berperilaku dengan cara yang lain. Jadi pemazmur mengajak kita untuk mengakui ada hal-hal yang tidak kita pahami, yang bisa mengikat kehidupan kita, dan kemudian meledak dalam sebuah perkataan maupun tindakan. Dan pemazmur mengajak kita untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, agar Ia melepaskan kita dari hal-hal yang tidak kita pahami dan mengikat diri kita. Ketika kita melihat seseorang meledak di dalam kemarahannya, di dalam emosinya, ada hal-hal yang tidak dia pahami, yang tidak dia mengerti, tetapi mengikat dirinya. Dan dari mana ini berawal, selain daripada masa lalu kita. Masa lalu dan semua pengalaman yang ada itu menjadikan diri kita ada sebagaimana kita ada sekarang dengan segala hal yang baik. Tetapi masa lalu juga ada, membuat kita ada sebagaimana ada sekarang, dengan luka, dengan hal-hal yang mungkin tersembunyi, tak terlihat, tetapi dalam momentum tertentu yang tak tersembunyi, yang tidak kita sadari itu bisa mengendalikan diri kita dan kemudian melahirkan kerusakan yang cukup besar. Saya ingin membacakan kisah dari Hakim-Hakim untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari Hakim-Hakim ke-11, saya bacakan kisah tentang salah satu pemimpin besar di Israel. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Yefta di dalam puncak karirnya adalah hakim atau pemimpin Israel. Dia punya latar belakang yang baik, ayahnya Gilead seorang yang ternama pada waktu itu. Tetapi ia punya ibu yang tidak terhormat. Seorang pekerja seks komersial yang saya yakin ketika Gilead berhubungan dengan perempuan itu, dia tidak ingin punya anak, tetapi perempuan itu mengandung Yefta. Dan ketika Yefta besar, yang terjadi adalah juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan yang lain." Jadi ketika Yefta muda, dia mengalami penolakan dari anak papahnya, ayahnya, dengan ibu yang seharusnya. Dia diusir keluar dari rumahnya dan Alkitab tidak mencatat reaksi dari Gilead selaku ayahnya. Yang dicatat Alkitab adalah dalam luka, dalam sakit yang parah itu, luka dan sakit hati itu, Yefta bergabung dengan kelompok perampok. Siapa yang dirampok?
adalah orang-orang Israel. Jadi dia dengan luka, dengan segala sakitnya ingin menunjukkan aku bisa, aku mampu, aku layak. Kalian dulu mengusirku, sekarang aku akan memerangi kalian, merampok, mengambil segala sesuatu yang baik dari diri kalian. Ada luka di dalam hati akibat penolakan, pengusiran yang menyebabkan Yefta menjadi seorang kepala perampok. Nah, perjalanan sejarah menjadi berbeda ketika orang Israel terdesak dan mereka ketakutan melawan orang Amnon itu, musuh mereka yang luar biasa. Mereka tidak bisa mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin mereka berperang dengan baik. Akhirnya mereka datang kepada Yefta, memohon kepada Yefta, berjanji kepada Yefta, kalau engkau bisa mengalahkan Bani Amon itu, kami akan menerimamu sebagai pemimpin. Bayangkan saudara-saudara perasaan Yefta. Dia dulu diusir karena dianggap anak dari keluarga, dari ibu yang kurang baik. Kini orang yang mengusir menawarkan jabatan yang tinggi ketika ia berhasil mengalahkan bangsa Amon itu. Yefta sangat ingin menang, sangat ingin mendapatkan kedudukan untuk menutupi lubang atau luka hatinya di masa lalu. Dan Alkitab mencatat di dalam kemurahannya, perhatikan bagian ini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jadi Tuhan memakai Yefta, mau memakai Yefta dengan segala latar belakang yang buruk di dalam hidupnya, dengan segala luka yang ada di dalam dirinya. Dan Alkitab melanjutkan dengan berkata, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amnon itu akan menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Berhenti sebentar, pikirkan nasar ini. Kalau aku menang dari Bani Amnon itu, maka apa yang pertama keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Jika Anda adalah prajurit Yefta waktu itu, awalnya pasti hati Anda tergetar. Wah, pemimpinku bernasar. Nasar adalah sebuah janji sukarela yang kalau diucapkan tidak boleh ditolak. Berarti dia sungguh-sungguh ingin menang. Berarti dia ingin sungguh-sungguh berperang. Pemimpin yang baik. Tetapi kemudian Anda mendengarkan nasarnya. Apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menyambut aku, akan kupersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Hayo, apa yang di benak Anda pertama kali keluar ketika mendengar nasar seperti ini? Kalau Anda pulang bekerja, siapa yang pertama kali keluar dari pintu rumah Anda? Kalau Anda pulang dari beraktivitas di luar, siapa yang pertama kali keluar dari pintu rumah Anda? Sebuah nasar dari orang yang dipenuhi roh Tuhan, punya keinginan menang, tetapi ada luka yang besar di dalam hatinya. Bukan nasar yang bijaksana, tetapi nasar yang sembrono. Siapa lagi yang akan keluar dari pintu rumah kita untuk menyambut kita, selain istri, suami, atau anak-anak kita? Sebuah keinginan yang menang untuk menutupi lubang masa lalu dan menyebabkan Yefta mengucapkan nasar yang sembrono yang akan berdampak pada orang yang terdekat dengannya. Dan dengan demikianlah Alkitab mencatat, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Dan Alkitab mencatat, demi dilihatnya dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur."
Ini adalah tipe orang yang terluka, sangat ingin kuasa mengucapkan nasar yang sembrono, namun ketika anaknya keluar, dia tidak memukuli dirinya dan mengatakan, aku bersalah, aku berdosa, tetapi dia menyalahkan anaknya yang dengan penuh kerinduan ingin menyambut ayahnya. Anaknya tidak tahu bukan tentang nasar itu. Dan ketika anaknya keluar menyambutnya dengan kerinduan seorang anak, Yefta menyalahkan dan berkata, engkau yang membuat hatiku hancur luluh, engkau yang mencelakakan aku. Orang kalau sudah dibutakan dengan keinginan, maka dia tidak bisa menyalahkan, memeriksa diri apakah ada kesalahan di dalam dirinya atau tidak. Dia hanya bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kecerobohan Yefta ketika ia membuat nasar, walaupun roh Tuhan menyertainya, menjadi pengingat bagi kita. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui di dalam diri. Ada luka yang lama, yang masih bercokol di situ, dan hanya menunggu waktu. Luka itu akan muncul keluar dan menghasilkan kehancuran di dalam relasi dengan orang yang lain. Di balik kemarahan yang tak terduga dengan intensitas tinggi, ada luka yang belum diselesaikan. Tuhan memakai seseorang, mencurahkan rohnya, tetapi tugas orang itu untuk berurusan dengan lukanya, agar tidak mencelakakan orang di kemudian hari. Suatu malam pada era di mana wartel itu masih ada, seorang pemilik warnet menghubungi saya. Pak WP, tolong, ada seorang perempuan muda sudah 2 atau 3 malam menginap di warnet saya. Pada waktu itu ada banyak warnet 24 jam, saudara-saudara, dan orang bisa memesan makanan, toilet, kamar mandi tersedia. Dan akhirnya saya bertemu dengan perempuan muda ini. Sudah 3 malam dia ada di situ, dan setelah saya memperkenalkan diri saya, dia baru mau cerita. Dia ternyata sudah dalam kondisi hamil 5-6 bulan, datang dari ibu kota untuk mencari pacarnya di Surabaya. Surabaya tentu saja luas dan bekalnya nyaris habis sehingga dia menginap di warnet itu. Ketika saya bertanya mengapa hubungannya sudah sampai begitu jauh, dia berkata, Pak, dulu saya pernah dilukai, disakiti oleh orang. Ditinggalkan begitu saja. Jadi ada ketika pria datang menawarkan sesuatu ke saya betul-betul ingin dikasihi, dan saya menyerahkan diri saya kepada dia. Dia meninggalkan saya. Lukanya masa lalu menyebabkan ia haus akan kasih sayang, dan dia menyerahkan dirinya begitu saja ketika ada pria yang mengatakan dia mencintainya. Malam itu juga, saudara-saudara, saya memintanya nomor telepon orang tuanya agar saya bisa berbicara dengan ayahnya. Diberi nomor telepon, pada waktu itu belum ada WA call dan sejenisnya. Saya telepon interlokal dari HP yang cukup mahal biayanya. Dan ketika saya memperkenalkan diri saya pendeta WP dari Surabaya, anak Bapak dalam keadaan hamil, dia baru saja saya mengucapkan kalimat-kalimat itu, tiba-tiba ayahnya menjawab, Pak Pendeta, silahkan anaknya diapakan saja, diambil jadi apa saja, saya tidak keberatan. Kami sudah kewalahan mengasuh 2 anaknya yang lain, yang kami nggak tahu siapa bapaknya. Wow. Jadi, ini anakmu yang ketiga, tanya saya. Ya, kalau lahir yang ketiga, Pak. Sebelumnya saya sudah 2 kali menggugurkan diri, kandungan.
Saudara, malam hari itu percakapan kami berlangsung mendalam. Saya mengerti ada luka, ada lubang kebutuhan penerimaan dan kasih sayang yang membuat dia tidak waspada. Jadi siapapun pria yang datang, dia akan berikan tubuhnya sehingga banyak hal bisa terjadi. Sudah punya 2 anak, ayahnya tidak jelas, kini mengandung anak yang ketiga dan masih mencari ayah dari si anak. Luka kita yang berasal dari masa lalu kita, yang tidak kita rawat, yang tidak kita jaga, berpotensi menghancurkan hidup kita, juga kehidupan orang di sekitarnya. Tapi siapa yang tidak pernah terluka, saudara-saudara? Siapa yang tidak pernah tersakiti perasaannya di masa lalu? Kita semua orang-orang yang terluka, bukan? Sedapat mungkin kita tidak ingin mengingat peristiwa itu. Kita tidak mau menceritakannya. Tetapi peristiwa itu sudah membekas di dalam diri. Diam-diam kita menangis, diam-diam. Bahkan mungkin air mata kita sudah habis. Tetapi kalau kita tidak membawanya kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengakuinya kepada Tuhan, luka itu akan bercokol dan kemudian mengendalikan kehidupan kita, meledak suatu kali. Oleh karena itu, mari kita memeriksa kehidupan diri kita. Luka yang harus kita akui, pengampunan yang harus diberi, kejujuran di hadapan Kristus yang juga pernah terluka, bukan? Jangan biarkan luka itu membuat kita merasa malu, memendamnya, dan akhirnya hanya melahirkan kebusukan kehidupan yang akan keluar lewat perkataan dan perbuatan. Bawa kepada Kristus yang terluka, namun terus mengasihi kita. Dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, saya hadir di sebuah kota di luar Pulau Jawa ini. Di situ ada komunitas perempuan-perempuan muda yang hamil di luar pernikahan, dan mereka dirawat di situ. Saya harus berkhotbah untuk mereka, juga untuk anak-anak yang dilahirkan di tempat itu. Suasana cukup ramai, saudara-saudara. Seorang worship leader yang cantik dan menarik mempersilahkan saya. Dia menyebut nama saya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Wahyu Pramudia atau biasa disebut Pendeta WP, datang dari Surabaya. Pada saat itu dia berhenti dan melihat saya segera ke mimbar, saudara-saudara. Berkhotbah, melayani seperti biasa. Dan selesai semuanya, yang jadi WL tadi datang dan berkata, "Bapak masih mengingat saya?" "Sorry ya, saya nggak ingat." "Yang benar." "Iya, maaf, saya nggak ingat. Tolong saya dikasih clue, dikasih tanda. Kamu ini siapa?" Lalu dia berkata, "Clue yang pertama, Pak, Surabaya. Clue yang kedua, warnet." Nah, saya mulai ingat dan berkata, "Kamu sekarang di sini? Di mana anak-anakmu?" Saudara ingat bukan kisah yang tadi saya ceritakan? Kini ia berdiri sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, bagi orang-orang yang seperti dirinya. Dia bercerita, saudara-saudara, setelah melahirkan anak yang ketiga, anugerah Tuhan memanggilnya. Dia masuk ke sebuah sekolah teologi 4-5 tahun, dan sudah 2-3 tahun dia melayani di tempat itu. Melayani orang-orang seperti dirinya di masa lalu. Menjadi berkat bagi mereka yang terluka karena dia pernah punya luka yang sama. Dan dia memperlihatkan kepada saya ketiga anaknya dengan wajah yang berbeda-beda. Dan ia berkata, "Anak dengan wajah berbeda-beda ini, Pak, adalah tanda dari masa lalu dan luka saya yang tidak mungkin saya hapus. Tetapi saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya ada di tempat ini, melayani orang-orang yang terluka seperti saya dulu." Luka kita mungkin sempat membuat kita malu.
Mungkin membuat sempat kita ingin menyembunyikan supaya tidak orang lain tahu. Tetapi luka yang dibuka di hadapan Tuhan dan disucikan oleh bilur darah Kristus itu akan menghasilkan sebuah pelayanan yang paling luar biasa efektif. Kesaksian hidup kita, pelayanan hidup kita yang paling efektif datang dari luka yang telah diserahkan dan disucikan oleh darah Kristus. Mari kita berdoa. Kami orang yang bergumul dengan banyak luka dari masa lalu kami. Sebagian kami sembunyikan, sebagian kami tutup. Lambat laun membusuk. Dan kemudian muncul lewat perkataan dan tindakan kami. Seperti Yefta, seperti orang-orang yang kami dengar dalam kisah di khotbah ini. Oleh karena itu, biarlah kami melihat Kristus yang terluka bagi kami, yang memberikan darahnya yang menyucikan bagi kami, agar lewat darahnya kami disucikan, luka kami disembuhkan, dan kami bisa mengendalikan diri kami, hidup dalam harmoni dengan diri dan sesama kami, dan bahkan menjadi berkat Tuhan lewat luka yang Tuhan pulihkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akhiri ibadah saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, menyegarkan iman kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan sanggup menolong kami. Bagian kami terus mengarahkan mata pandangan kami pada Tuhan. Bagian kami terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami terus memuji dan menyembah Tuhan, beribadah dengan setia dan hidup di dalam kebenaran. Hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, mukjizat masih ada sampai detik ini. Dan kami boleh mengalami Tuhan setiap hari. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat. Kami boleh mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, Engkau Roh Kebenaran. Tolong kami, tuntun kami dalam seluruh kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kami semua mau hidup di dalam kemenangan. Menang atas segala tipu daya iblis, menang atas segala persoalan. Karena Tuhan Yesus beserta kami. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia, hujan pertobatan dan hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang penularannya semakin menurun dan setiap kota boleh mengalami penurunan level, bahkan Surabaya pun sudah sekian lama ini level 1. Terima kasih, dan biarlah ini boleh terus terjaga. Masyarakat Indonesia boleh tetap disiplin dalam prokes, dan Tuhan tolong supaya penurunan ini terus berjalan lama dan akhirnya di Indonesia pandemi menjadi endemi. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, tolong presiden kami, Tuhan buat berhasil. Pak Jokowi dibuat berhasil menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Berkati dia, berkati kesehatannya dan pelindungan untuk dia dan keluarganya. Dan juga untuk wali kota kami, dan juga untuk gubernur kami, juga Tuhan tolong mereka. Juga untuk Bapak Kapolri, Panglima TNI, juga tolong. Demikian juga semua tim TNI dan Polri, Tuhan tolong semuanya. Tim Nakes, Tuhan tolong semuanya. Tim Satgas Covid, Tuhan tolong semuanya. Tuhan menyertai mereka. Pak Luhut Binsar Panjaitan, hamba-Mu, anak-Mu, Engkau tolong, Engkau berikan dia hikmat ilahi yang luar biasa, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan membuat berhasil, dan dia sungguh menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau melindungi dia, memberkati kesehatannya, dia dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Surabaya aman, Surabaya sejahtera, Surabaya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.